Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara yang kali ini telah memasuki episode 109. Sebuah kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun. Yang berjudul Kedukaan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan rencana pembunuhan Sultan Mukmin telah dilaksanakan dengan baik. Prajurit kepercayaan Patih Mataun yang bernama Rungkut telah berhasil membunuh Sultan Ketiga Demak Bintoro Sultan Mukmin beserta istrinya di pesanggeran Prawoto. Hal itulah yang membuat gempar para santri dan layaka praja yang mendengar atas terbunuhnya Pangeran Mukmin atau Sultan Mukmin. Mimpi yang menyedihkan. Terbangun dari tidur yang panjang, Pangeran Panggiri menguap lebar, kemudian merentangkan kedua tangan. Matanya dikerjap-kerjapkan, dikucek bergantian kiri kanan. Lalu dengan perlahan ia pun bangun dari ranjang dan duduk tafakur di tepi pembaringan. Benar-benar mimpi yang sangat mengerikan, bisiknya sambil menggigitkan dahinya dengan benak yang masih terbawa oleh sisa mimpi yang baru dialaminya. Mimpi dalam tidur panjangnya yang tenang, yang tanpa disadari sebenarnya ia baru saja terkena ajan sirup yang telah menyebar di seantero pesanggeran. Yang ketika si penyebar ajan telah meninggalkan pesanggeran, keampuhannya pun hilang, hingga semua pun terbangun dari tidurnya yang nyenyak lelap, termasuk Pangeran Panggil. Dalam duduk termangu, pemuda itu masih terus terbayang pada mimpinya, mimpi yang sangat mencekam dan mengerikan bagi batinnya. Ada apa orang yang tega berbuat demikian keji kepada ayahanda, kepada orang yang telah lemah tak berdaya? Dan tepat ketika hendak bangkit dari duduknya, tiba-tiba ia mendengar teriakan, "Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, ya Allah!" Panggil pun kaget dibaca dan ia sangat hafal dengan suara teriakan itu. Suara adiknya Ratu Ayu Juru. Segera saja putra sulung Sultan Mukmin itu keluar dari kamarnya, bergegas menuju arah suara teriakan yang berasal dari kamar utama. Dan bertepatan dengan langkahnya, ia pun berpapasan dengan seorang adiknya lagi, Raden Purwito, yang juga baru keluar dari kamarnya. Keduanya saling pandang dan tanpa saling bertanya, mereka kemudian menghambur ke kamar tidur orang tua mereka. Tempat keduanya baru saja mendengar teriakan yang sangat kencang dari saudara perempuan mereka. "Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, Masya Allah!" Teriakan Ratu Ayu Juru terdengar lagi, bahkan lebih kencang daripada sebelumnya, membuat kedua remaja itu segera berlari ke arah kanan ruangan dalam Prawoto, tempat kamar utama berada. Setelah dekat, mereka pun kaget ketika mendapati kamar orang tua mereka telah terbuka pintunya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teriak Prawito dan Pangiri bersamaan ketika kaki-kaki mereka menginjak benda lunak yang melintang di jalan menuju kamar. Keduanya pun langsung berhenti, kemudian membungkuk di keremangan ruangan untuk mencoba mengamati benda yang baru saja mereka injak. Dan kagetlah keduanya ketika mengetahui yang di depan mereka ternyata adalah sosok mayat tergeletak tertelungkup kaku dengan pakaian serba hitam. "Siapa dia, Kang Mas?" tanya Prawito masih dengan lutut yang gemetar dan turut melangkah kakinya lebih hati-hati. Dengan dada berdebar keduanya kembali saling pandang dan sambil berjinjit mereka pun melangkahi mayat yang melintang di jalan tengah ruangan. "Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, astagfirullah!" Teriakan sangat kencang kembali terdengar dari dalam kamar. Dengan segera mereka membuka tirai lampu yang menutupi pintu kamar. Dan kekagetan yang sangat kembali mereka rasakan debar di dada kencang mendedam, bagai terguncang gempa yang mengguncang pesantren. Dalam tatapan mereka terlihat kedua orang tua mereka tengah terduduk di pembaringan, dengan sang ayah Sultan Mukmin menyandarkan punggungnya pada badan ibunya, dan ibunya pun bersandar pada bantal-bantal yang menumpuk di pegangan pembaringan. "Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, Masya Allah!" teriak Pangiri dan Prawito melihat keadaan orang tuanya, yang pada perut ayahnya tercancap sebelah keris panjang. Darah pun telah beku dan aliran yang kemudian menggenang di pembaringan. "Ya Allah, astagfirullah, Masya Allah, Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu." Prawito segera menggambur ke arah ranjang, tepat di mana kakak perempuannya tengah terisak sambil memeluk ibunya yang telah terkulai lemas dengan kepala tengadah ke arah pegangan ranjang. "Apa yang terjadi, Kang Bok?" tanya kemudian kepada Ratu Ayu Juru yang masih terus menangis sesenggukan. Napasnya yang tersengal membuatnya tak bisa menjawab, hingga gadis itu hanya menggeleng lemah dengan air mata berlelehan. Yang setelah melihat kedatangan kedua saudaranya, tangisnya justru kembali meledak, dan dia pun menghambur ke arah Pangiri yang masih berdiri kaku di ujung ruangan. Kemudian memeluk erat-erat kakak sulungnya yang pandangnya masih terlihat nanar. Pemuda itu seolah masih tak percaya dengan yang dilihatnya. Di belakangnya ia baru mulai saja melihat seorang berpakaian hitam-hitam yang terkapar di depan pintu kamar. Sementara di depannya ayahnya yang memejamkan dengan keris panjang tertanam di perutnya yang bidang. Di wajahnya yang senantiasa terpejam terpancar keikhlasan yang dalam. Sementara di belakangnya ibunya yang menahan badan ayahnya pun memancarkan cahaya yang sama. Semuanya membuat penglihatan Pangiri tergetar. Sebuah keadaan yang benar-benar sama dengan yang dilihat dalam mimpinya. Mimpi yang aneh, bisik seolah masih meragukan apa yang dilihatnya. Dan dia pun berjalan perlahan ke arah ranjang. Senyum ayahnya persis seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Ia pun kemudian memeluk wajah ayahnya yang telah dingin, yang kemudian barulah ia sadari apa yang dilihatnya sekarang bukanlah mimpi. Sesuatu yang benar-benar telah terjadi pada kedua orang tuanya. Sesuatu yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Orang tuanya meninggal bersamaan dengan keris panjang menancap dalam dan menembus pinggang ayahnya, yang ujungnya telah turut menusuk perut ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saudara itu pun kemudian saling berpelukan, tak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan keadaan yang demikian mencekam. Suasana dalam kamar pun senyap penuh keharuan. Ada kesedihan yang mengiris di pagi ini.
Pagi yang gerimis dingin, udara pagi terasa makin menggigit tulang, berembus lewat jendela kamar yang terbuka hingga halaman belakang yang langsung berbatasan dengan lereng perbukitan. Setelah melepaskan pelukan kembali, ketiga saudara itu saling pandang. Wajah-wajah mereka memancarkan kebingungan dan kekalutan. "Kamu berjaga di kamar ini," ucap Pangiri, kemudian pada adiknya Ratu Ayu Juru. Kemudian berkata lagi kepada Prowito, "Prowito, kamu segera beritahu seluruh santri untuk berjaga-jaga dan meronda." Kedua adiknya mengangguk pelan menuruti pesannya. Maka dengan segera Prowito berlari ke halaman depan. Di beranda sebelah kanan ia temukan sebuah kentongan besar yang tergantung di tiang peringkitan. Dengan cepat ia pukul kentongan berbentuk ular naga dari batangan kayu itu. Dipukul bertalu-talu yang menjadi pertanda bagi para santri untuk berkumpul di pendopo, yang kemudian dilanjutkan dengan pemukulan berjarak satu-satu sebagai pemberi kabar telah terjadinya sebuah pembunuhan. Kehebohan pun mendadak terjadi di pesanggrahan Prawoto, yang tak berapa lama kemudian santri-santri berlarian menuju pendopo dalam Prawoto. Prowito berbicara kepada mereka semua yang datang tentang kejadian yang baru berlangsung di rumahnya. Segera saja berita duka itu menyebar ke seluruh pesanggrahan. Kegaduhan pun menjalar dan kedukaan makin terasakan. Meskipun pembunuh Kanjeng Romo telah mati, tak ada salahnya berjaga untuk menghindari kemungkinan yang bisa saja terjadi. Prowito meminta para santri untuk segera berjaga-jaga di sekeliling dalam Prawoto, bersiaga menguasai keadaan yang mereka rasakan masih mencekam. "Tolong kalian berdua jaga jenazah Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Kang Mas akan segera ke Kasultanan memberitahukan kepada Kanjeng Hyang Kalijogo." Pangiri kembali berpamitan kepada kedua adiknya. Remaja berusia belasan itu pun melarikan kudanya ke arah barat laut menuju Demak. Udara dingin yang menggigit tak lagi ia rasakan. Gerimis pagi yang masih menyisakan rintik tak lagi ia pedulikan. Debar di dadanya yang kencang tak beraturan sama sekali tak ia hiraukan. Seluruh kesedihan dan keharuan pun ditahan, juga penasaran pada mimpi yang sebelumnya dia dapatkan. Kencang Pangiri memacu kudanya menuju Kasultanan. Sementara di pesanggrahan penjagaan makin ketat. Para santri telah bersiaga dan berjaga mengelilingi seluruh bangunan, meronda dari pintu gerbang kemudian pintu masuk utama ke pelataran sekeliling bangunan pendopo hingga dalam ageng, termasuk seluruh bangunan pemondokan hingga bagian belakang pesanggrahan dan beberapa pintu keluar yang menuju arah pegunungan. Semua dijaga untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi tanpa diinginkan. Santri-santri pun terpencar dengan penerangan obor yang berpencaran. Sejenak pesanggrahan yang sepanjang siang hingga malam tenang pada dini hari itu mendadak dicekam ketegangan. Para santri sibuk berjaga dan meronda tanpa sepatah kata pun. Mereka saling melemparkan perbincangan. Suasana kedukaan mengambang memenuhi pesanggrahan. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.